Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valencia Augustin dengan NIM 2010 501045, program studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Yang terhormat, dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah melihat video presentasi tugas akhir saya dengan judul Sistem Bantuan Dinas Sosial Pemerintah Kota Depok berbasis website. Didahului dengan daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, kedua landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan ditutup dengan penutup. Di pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan, dan batasan masalah. Pada latar belakang, menjelaskan teknologi adalah alat yang menyediakan apa yang dibutuhkan untuk kelangsungan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya mengambil Dinas Sosial Kota Depok sebagai tempat penelitian saya, di mana dinas sosial lah yang biasanya memberikan bantuan sosial. Tetapi ada sejumlah masalah, seperti rentang waktu verbal yang singkat sehingga informasi yang didapat tidak valid, dan banyak juga warga yang memasukkan identitas demi mendapatkan bantuan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, memudahkan admin dan data dan informasi dalam melakukan pendataan. Yang kedua, ada memudahkan warga Kota Depok untuk mengajukan permohonan bantuan sosial dan memantau progresnya. Yang ketiga, merancang suatu sistem informasi yang menentukan layak atau tidaknya warga untuk mendapatkan bantuan sosial. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah warga yang mengajukan permohonan bantuan sosial mengisi data mereka serta mengunggah dokumen yang diperlukan. Begitupun dilanjut dengan dapat memantau progres permohonan bantuannya, dan admin data dan informasi bidang Linjamsos Dinas Sosial Kota Depok memverifikasi data warga yang sudah diinput oleh warga sebelumnya. Admin data dan informasi juga dapat memberikan progres serta komentar dari bantuan sosial yang diajukan oleh warga. Yang kedua adalah landasan teori. Di sini ada sistem formasi, bantuan sosial, metode PISAS, metode waterfall, dan review penelitian. Berikut adalah pengertian sistem formasi, kumpulan subsistem yang saling terintegrasi dan bergabung serta membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan. Bantuan sosial adalah pemberian uang dan barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya. Di sini penulis menggunakan metode PISAS, adalah kerangka kerja yang dikembangkan untuk menganalisis sistem manual agar terkomputerisasi. Metode PISAS memiliki singkatan yaitu Performance, Information dan Data, Economics, Control and Security, Efisiensi, dan Service. Di sini penulis juga menggunakan metode waterfall. Berikut adalah review penelitian terdahulu. Yang pertama ada sistem informasi pengajuan sosial si Bansos yang menggunakan metode waterfall dan menghasilkan si bansos yang digunakan sebagai wadah pelayanan dan pengolahan data untuk masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial. Yang kedua ada eh, penulis Rizky Izaul dengan judul Sistem Informasi Bantuan Sosial Jampersal di Dinas Sosial Kabupaten Banjar dengan metode field research yang menghasilkan sistem yang berguna untuk mempercepat dalam penginputan data ibu hamil yang akan melahirkan dan mengajukan bantuan sosial Jampersal. Yang ketiga dengan penulis Sonya Lerisa, sistem informasi pemberian bantuan sosial pada masyarakat yang kurang mampu, program Keluarga Harapan atau PKH Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singginggi yang menggunakan metode waterfall. Pada penelitian ini menghasilkan sistem yang berguna untuk memberikan informasi penerima PKH dan usulan PKH sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Dan yang keempat ada dengan penulis Norma Canggih dan Listia, yaitu dengan judul Sistem Pendataan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten, menggunakan metode waterfall juga, yang menghasilkan sistem yang berguna untuk warga yang ingin mengetahui apa namanya terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Yang kelima, dengan penulis Sonia, Wiwit, dan Diana, dengan judul Sistem Informasi Pemberian Bantuan Sosial
Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Perencana, atau bisa disebut P3A P2KB Kabupaten Kudus berbasis web menggunakan notifikasi SMS yang menggunakan metode penelitian waterfall. Penelitian ini menghasilkan sistem yang berguna untuk mengelola data bantuan sosial untuk warga yang di dalamnya terdapat beberapa fitur. Perbandingan terhadap peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saya buat adalah persamaan. Pada penelitian sebelumnya, sama-sama membuat sistem informasi bantuan sosial berbasis website, serta dari sisi warga sama-sama dapat melakukan pemantauan rekam jejak bantuan yang sudah diajukan. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi, serta menggunakan metode waterfall sebagai perancangan sistem. Perbedaannya, penelitian sebelumnya terdapat lebih dari 2 user, sedangkan sistem yang saya buat hanya memiliki 2 user. Kemudian, penelitian sebelumnya juga memiliki sejumlah menu yang tidak terdapat pada sistem yang dirancang seperti peminjaman barang, dan ruang. Yang ketiga, membahas metodologi penelitian. Berikut tahap penelitian, ada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara seperti studi literatur, wawancara, dan observasi. Analisis sistem juga menggunakan metode PIECES, perancangan sistem menggunakan UML, use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pengkodean sistemnya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Kemudian uji coba sistemnya menggunakan metode black box testing, dan implementasi sistemnya dikatakan berhasil juga jika sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terakhir ada pemeliharaan sistem yang dilakukan dengan pengecekan sistem secara berkala. Yang keempat ada analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, struktur menu, dan rancangan interface. Berikut adalah use case diagram sistem berjalan yang terjadi di Dinas Sosial Kota Depok dengan beberapa aktor seperti warga, admin pelayan Dinsos, kor ke lapangan, admin data dan informasi, kemudian kepala seksi data dan informasi. Tahapan penelitian. Di performance, warga masih harus datang ke loket DTKS untuk dicek datanya. Kemudian di information, warga masih banyak yang belum mengetahui persyaratan permohonan bansos. Kemudian pada ekonomi, ketidaktepat sasarannya bansos yang diberikan mempengaruhi anggaran pembelanjaan daerah Kota Depok. Kemudian pada kontrol, kendala dalam pendataan warga yang mengajukan permohonan bansos. Di efisiensi, warga belum dapat memantau progres dari bantuan yang mereka ajukan, dan servis, warga masih harus datang ke loket DTKS untuk dicek datanya. Berikut adalah use case diagram yang penulis usulkan. Di sini hanya ada 2 aktor, yaitu warga dan admin data dan informasi Dinas Sosial Kota Depok. Berikut adalah kelas diagram usulan dengan beberapa tabel. Dan ini adalah tampilan struktur menu admin, di mana admin dapat mengelola fitur atau melihat fitur data penduduk details, data pendukung details, klasifikasi bantuan. Berikut adalah struktur menu warga, di mana warga dapat mengakses sistem data penduduk, data pendukung, pantau permohonan. Dan warga juga bisa melakukan add, edit, dan hapus di masing-masing data penduduk dan data pendukung. Berikut adalah rancangan interface yang penulis rancang, dimulai dari halaman daftar, halaman login, kemudian di sisi kiri ada halaman dashboard warga, dan di sisi kanan adalah halaman dashboard admin. Di sisi kiri ada halaman data penduduk, kemudian dilanjutkan dengan data pendukung. Kemudian ini adalah bentuk halaman form data penduduk yang nantinya akan diisi oleh warga, dan ini adalah halaman form data pendukung. Kemudian di samping kiri ada halaman pantau permohonan, dan di samping kanan adalah halaman klasifikasi bantuan. Kemudian saya akan mendemokan website sistem bantuan Dinas Sosial Pemerintahan Kota Depok. Berikut adalah tampilannya. Sebelumnya, jika warga belum memiliki Berikut adalah sistem yang saya buat. Pertama-tama, warga diwajibkan mendaftar sebelum melakukan login, yaitu dengan klik button daftar di sini.
dengan mendaftarkan email dan password. Lalu daftar, jika sudah ada notifikasi daftar berhasil, warga diarahkan untuk melakukan login dengan memasukkan email dan password yang tadinya telah terdaftar. Jika login berhasil, warga akan diarahkan ke dashboard dengan tampilan seperti ini. Kemudian, warga mengisi data penduduk. Ini adalah tampilan data pendudukan dan menginput data penduduk dengan mengisi NOKK ini. Dan NIK, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian agama, hubungan keluarga, ada kepala keluarga, istri, anak, kakek, nenek, dan family lain. Di sini saya akan memilih sebagai anak. Kemudian pendidikan terakhirnya, pekerjaannya, penghasilan per bulannya, alamat lengkapnya, RT RW, kecamatan, kelurahan, disabilitas atau tidak, kita pilih tidak, dan data bantuan. Di sini kita memilih jenis bantuan apa aja yang mau kita ajukan. Di sini ada beberapa pilihan seperti santunan kematian atau SANKEM, bantuan pangan kota atau BPK, bantuan siswa miskin jenjang SMA atau BSM, atau bantuan afirmasi mahasiswa berprestasi, atau bisa dikenal dengan bidik manis. Di sini kita akan mengajukan bantuan pangan kota sebagai contoh, lalu kita menyimpan data. Di sini bisa melihat detail seperti ini, lalu bisa edit, melakukan edit data jika terdapat kesalahan data yang telah diinput tadi, atau bisa dihapus. Kemudian, ketika sudah menyelesaikan penginputan pada data penduduk, warga diarahkan untuk mengisi data pendukung seperti ini, kemudian input data pendukung, kita disuruh memilih luas lantai, kita taruh 8 m persegi, jenis lantainya, jenis dindingnya seperti ini jika, rumahnya tidak jenis dinding rumahnya tidak ada di pilihan, kita bisa memilih lainnya, begitupun juga sumber air minum, status tempat tinggal, fasilitas MCK, dan sumber penerangan. Di sini kita disuruh, di sini warga disuruh, mengupload, dokumen sebagai data pendukung untuk mengajukan permohonan bansos dengan isi seperti ini yang sudah terdapat di sini. Kemudian kita pilih sebagai contoh adalah, mmm, pilih ini, misalkan ini sebagai contoh, lalu kita simpan. Seperti ini, di sini juga bisa diklik download dokumen, tampilan seperti ini. Kemudian bisa diklik details juga, edit, dan hapus. Lalu kita ke sisi admin, kita masuk sebagai admin. Ini adalah tampilan, dashboard admin jika sudah berhasil melakukan login. Jadi berdasarkan, eee eee, tampilan pria, wanita, dan total penduduk ini jumlahnya berdasarkan, sesuai dengan warga yang menginput data mereka. Jika warga yang menginput datanya berjenis kelamin pria, di sini akan bertambah, begitupun sebaliknya. Lalu ini adalah keseluruhan, warga yang telah menginput data, masukkan di dalam total penduduk.
Kemudian di sini admin ada beberapa komponen seperti data kependudukan. Di sini ada beberapa contoh data yang sudah saya buat juga yang baru saja dibuat dengan nama Juan Christopher. Kita bisa lihat detailnya, bawah, kemudian data pendukungnya juga kita bisa lihat detailsnya, bawah. Kemudian pada data pendukung pun kita bisa mendownload filenya juga, seperti ini. Kemudian klasifikasi bantuan, di mana tadi saya membuat warga dengan nama Juan Christopher itu sebagai pengaju permohonan bantuan sosial bantuan pangan kota atau BPK, kayak gini. Dan di sini statusnya belum dikonfirmasi karena emang belum diberikan progres. Detailsnya seperti ini ke bawah. Di sini ada data bantuan, jenis bantuannya BPK, dan konfirmasi permohonan yang terdapat 3 option seperti diterima, diproses, dan ditolak. Kemudian di sini saya akan pilih diproses dengan alasan koordinator kelurahan sedang melakukan survei ke rumah-rumah warga. Seperti ini. Lalu kita konfirmasi, kita buka lagi, sudah terlihat bahwa pemohon dengan nama Juan Christopher, statusnya diproses, lalu kita log out, masuk lagi sebagai warga. Ini, lalu kita masuk ke menu pantau permohonan. Di sini warga bisa memantau permohonan mereka dengan mengetik berdasarkan NIK, nomor KK, ataupun nama lengkap. Di sini kita akan cari dengan nama lengkap, seperti ini, Juan Christopher. Bantuan pangan kota dengan NIK 3175 098765430987 dengan nama Juan Christopher telah mengajukan bantuan pangan kota dan berstatus diproses. Dengan alasan atau komentar, koordinator kelurahan sedang melakukan survei ke rumah-rumah warga. Ini berdasarkan penginputan yang telah dilakukan oleh admin sebelumnya akan muncul di pantau permohonan dari sisi warga. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang saya lakukan adalah, dengan dirancangnya sistem bantuan dinas sosial pemerintahan Kota Depok, petugas admin data dan informasi bidang Jamsos akan lebih mudah untuk mendata warga yang ingin mengajukan permohonan bantuan sosial. Dan warga juga sudah semakin mudah untuk mendaftar bantuan sosial dan memantau progres atas bantuan yang diajukan. Saran yang saya berikan diharapkan nantinya sistem ini dapat dikembangkan di kemudian hari